sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ad-Du'a Alladzi La Yurad karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah mengambil beberapa poin dari pembahasan ini, yaitu poin yang pertama, hudurul qalbi wa ijtima'uhu 'alal matlub. Hadirnya hati dan fokusnya hati itu terhadap apa yang diminta. Kemudian yang kedua, yaitu tahari awqat al-ijabah. Tahari awqatil ijabah, mencari waktu yang mustajab, memilih waktu yang mustajab. Dan ada 6 waktu yang disebutkan oleh penulis atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antaranya di sepertiga malam terakhir, kemudian ketika selesai adzan, kemudian antara adzan dan iqamah, kemudian di akhir salat sebelum salam, kemudian ketika imam naik ke mimbar, dan di akhir waktu salat asar. Kemudian yang ketiga adalah khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbih dzullan wa tadarruan. Khusyuknya hati dan ambiarnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghinakan diri dan merendahkan diri. Yang keempat adalah istiqbalul qiblat waqta doa, menghadap kiblat ketika berdoa. Yang kelima yaitu at-taharatu 'inda doa, bersuci ketika berdoa. Yang keenam raf'ul yadaini 'inda doa, ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Yang ketujuh adalah memulai dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan adalah istighfar dan bertaubat ketika berdoa. Iya. Yang kesembilan al-ilha fi doa, ya, merengek ketika berdoa dan tidak tergesa-gesa, ya, dan tidak tergesa-gesa. Taib. Kalau saya tidak salah ingat ini sudah selesai, ya. Van di poin keberapa sekarang? Seingat saya 11 kayaknya sudah, apa sampai 11 ya. Mungkin bisa diinformasikan dulu. Atau baru poin 9 ini baru masuk. Tapi kalau iya, sampai 10. Kalau begitu kita masuk di poin yang ke 11. Nah, kata beliau hafizahullah taala al-amrul hadi asyar. Ya, poin atau perkara yang ke 11. At-tawassulu lillahi subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Bertawassul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya serta mentauhidkannya. Ya, ini poin yang sangat penting ketika berdoa, yaitu bertawassul, ya, ketika berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebagaimana yang diketahui bahwasanya tawassul itu ada dua. Ada tawassul yang disyariatkan, tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan, dan yang kedua tawassul al-mamnu', ya, tawassul yang dilarang. Dan tawassul yang disyariatkan ada tiga. Ada tiga. Pertama, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh. Dan yang ketiga, bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Nah, ini tiga bentuk tawassul yang disyariatkan. Tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amalan saleh, dan tawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Kata Syekh Hafizahullah, at-tawassulu ila Allah subhanahu azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi yu'tabaru min a'zamil wasaili fi ijabati du'a. Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama, ya, dan sifat-sifatnya itu yu'tabar, dihitung atau dianggap sebagai wasilah yang paling besar dalam pengabulan doa, ya, termasuk sarana yang paling besar di dalam pengabulan doa. Qad amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi wa qala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Ya, Allah berfirman walillahil asmaul husna, dan milik Allah nama-nama yang indah, fad'u biha. Ini perintahnya. Fad'uuhu biha, dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maksudnya bertawassul dengan nama-nama tersebut. Nah, ya, dan kita tak kala bertawassul, maka kita menggunakan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Misalnya minta rezeki, maka kita menggunakan nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Ya, dan seterusnya. Walihada kanat ammatul adiyatil ma'surati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablahu tastamilu 'ala tawassuli ila Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Karena itulah, ya, kebanyakan doa-doa yang ma'sur, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau, itu mengandung tawassul kepada Allah, ya, tastamil, mengandung tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Fayastamilu du'a ala ma yunasibuhu min asma'illahi azza wa jalla wa sifati. Maka doa itu mengandung apa yang sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Jadi maksudnya ketika kita bertawassul, maka ya sesuaikan dengan permintaan kita. Sesuaikan antara permintaan kita dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sesuaikan antara permintaan kita dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kama jaa fi du'ai Nabiillah Syu'aib alaihissalam. Sebagaimana, ya, yang datang dari doa Nabi Syu'aib alaihissalam. Beliau berkata, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, wahai Rabb kami, bukakan antara kami dengan kaum kami bil haqq, kebenaran. Ya. Wa anta khairul fatihin. Nah, namanya yang digunakan Al-Fatih. Dan engkau sebaik-baik pembuka. Ya. Ai khairul hakimin, sebagaimana dalam tafsir. Ya. Kemudian wajah fi du'ai Rasulullah Isa alaihissalam warzuqna wa anta khairur raziqin.
Demikian juga doa Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan warzuqna, dan berilah rezeki kepada kami, wa anta khairur razikin. Dan sungguhnya engkau ya sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, jadi beliau minta rezeki, kemudian menggunakan nama Allah Ar-Razzaq atau Ar-Razik. Ya, Ar-Razik. Nah, ini ya doa dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu li Abi Bakr radhiyallahu anhu. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, dan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq itu Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ya yang digunakan nama Allah adalah Al-Ghafur dan Ar-Rahim sesuai dengan permintaan. Ya. Sesuai dengan permintaan. Dan ini subhanallah doa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar minta kepada beliau. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan ada'u bi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa yang dengannya aku berdoa di dalam salatku. Dalam riwayat yang lain, ya, fi baiti. Aku mengucapkannya di rumahku. Maka doa ini ya dianjurkan untuk diucapkan di dalam salat, demikian juga dianjurkan untuk diucapkan di rumah. Perbanyak diucapkan ketika kita di rumah. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sebagian ulama menempatkannya di akhir tasyahud sebelum salam. Ya, namun sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam salah satu keterangan beliau bahwa ya doa ini boleh juga diucapkan ketika seorang ya sujud, karena Abu Bakar mengatakan alimni du'aan ada'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajari aku doa yang aku bisa ucapkan di dalam salatku. Nah, di dalam salat ya bisa di waktu sujud dan bisa di akhir tasyahud sebelum salam. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba terhadap Tuhannya itu ketika dia sujud. Faksirud doa. Maka perbanyaklah berdoa. Nah, maka boleh di waktu sujud dan boleh juga di akhir tasyahud sebelum salam. Dan juga sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa doa ini juga dianjurkan untuk diperbanyak diucapkan di rumah. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, bal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ummatahu ayatawassalu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi umumi asma'il husna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya untuk bertawassul kepada Allah dengan ya keumuman nama-namanya yang indah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah seorang yang tertimpa kegalauan dan kesedihan, faqala, lalu dia berdoa,
Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abadalahu makanahu faraha. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha wa qala bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Iya, ini doa yang sangat agung. Selayaknya juga dihafalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana doa sebelumnya juga. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang tertimpa kegalauan, tidak pula kesedihan. Lalu dia berkata, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdik, anak hambamu yang laki-laki. Maksudnya kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wabnu amatik, dan anak hambamu yang perempuan. Ya, jadi hamba Allah yang perempuan itu namanya amah. Ya, amatun. Ya, maka diantara nama yang bagus untuk perempuan itu adalah amatullah atau amatur rahman. Ya, sebagaimana Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Nasiyati biadik. Nasiyati biadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk. Telah berlalu ya padaku hukum adlun fiya qada'uk. Sangat adil ya ketentuanmu kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepadamu dengan semua nama-namamu. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang di antara makhlukmu, yaitu para nabi dan rasul. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada nama Allah yang kita tidak tahu. Ya, maka penyebutan ya nama Allah 99, 100 kecuali 1 itu bukan pembatasan. Ya. Jadi ada nama Allah yang lain yang tidak diberitahukan. Ya. Ada yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya, jadikanlah Al-Qur'an itu ya bersemi di dalam hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya di dalam dadaku. Wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi, dan penghilang kesedihan dan kegalauanku. Nah, sampai di sini doanya. Ya, sampai sini doanya mulai dari Allahumma inni abduk. Ya. Apa balasannya ketika seorang membaca doa ini tak kala dia mendapatkan musibah? Ya, kata Nabi, tidaklah seorang membaca doa ini illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Kecuali Allah pasti akan menghilangkan kegalauan dan kesedihannya. Wa abadalahu makanahu faraha, ya. Bukan hanya dihilangkan kesedihannya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya tempat dari kesedihannya itu digantikan dengan faraha atau faraja. Ya. Kelapangan, kegembiraan. Ya. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha, maka ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah kita mempelajarinya? Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala, tentu saja. Yang bagi liman sami'aha ayyata'allamaha. Ya, selayaknya, sepatutnya bagi orang yang mendengarkannya untuk mempelajarinya. Ya, maka kita hari ini alhamdulillah kita sudah dengarkan
semuanya, atau mungkin sudah ada yang mendengarkan sebelumnya, ya, ada yang mendengarkan sebelumnya, ya, dan mungkin sudah ada yang menghafalnya, maka tentunya yang belum menghafalkan ini sangat dianjurkan untuk dihafalkan doa ini, kemudian diamalkan. Nah, kemudian ya, kata beliau, hafizahullah taala, wa qaulul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa tauhid, ya, wa tauhidihi ay yushra'u wa yundabu tawassulu ila Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi alwasilatil azimah wa hiya tauhiduhu wal imanu bih azza wa jalla. Fahadhihi min a'zamil wasaili bal hiya a'zamuha wa ajalluha. Nah, dan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu wa tauhidi, mentauhidkannya maksudnya disyariatkan atau dianjurkan untuk bertawassul kepada Allah dengan wasilah atau sarana yang sangat agung ini, yaitu ya tauhid dan keimanan kepada Allah azza wa jalla, mentauhidkan Allah. Maka ini merupakan sarana yang ya di antara sarana yang agung, bahkan yang paling agung dan paling mulianya, ya, yaitu dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa min syawahidi hadha tawassuli ma dzakarahu Allah azza wa jalla min du'a'il mu'minin. Di antara syahid, di antara bukti ya, dari sarana ini atau tawassul ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa orang-orang yang beriman. Ya, di surah Al-Imran. Ya, dan ini juga sudah berlalu bagaimana doa orang yang beriman atau ulul albab itu selalu diulang-ulang. Ya. Nah, itu firman Allah, Rabbana innana sami'na nadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini syahidnya. Wahai Rabb kami, sungguhnya ya kami mendengarkan seruan orang-orang beriman, ya, lil iman, untuk beriman, an aminu bi rabbikum, ya, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, fa aman, maka kami pun beriman. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Ini ya di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang hendaknya bertawassul ya dengan keimanan dan tauhid, ya, tak kala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, faqala laqad sa'alta Allah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Dan tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang laki-laki, ya, ini disebut dengan istilah mubham di dalam ilmu hadis, ya, tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut, tapi dia adalah sahabat. Dia adalah sahabat, maka sahabat itu semua riwayatnya diterima, ya. Ya, semua sahabat adil dan riwayatnya diterima. Jadi Nabi SAW mendengarkan seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu, anni ashhadu annaka antallah, ya, sungguhnya aku mempersaksikan bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, ya, al-ahad as-samad, ya, yang maha esa, as-samad, ya,
kepadanya segala sesuatu bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara baginya. Nah, ini subhanallah, orang ini betul-betul mentauhidkan Allah, murnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta Allah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila dia dimintai dengan nama tersebut pasti Allah akan berikan. Wa idza du'iya bihi ajaba. Dan kalau dia dimintai doa dengan nama tersebut pasti Allah akan mengabulkannya. Allah akan mengabulkannya. Nah, maka ini ya doa yang sangat agung ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka poin yang ke-11 dari doa yang tidak dikabul, yang tidak ditolak, ya, yaitu senantiasa bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memurnikan tauhid dan keimanan kepadanya. Taib. Kemudian kata beliau hafizahullah al-amr tsani asyar. Poin yang ke-12. At-tasadduqu baina yaday ad-du'a. Bersedekah ya sebelum berdoa. Nah, jadi kita ya juga dianjurkan untuk banyak bersedekah ya tak kala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Syekh Hafizahullah, was-sadaqatu laha sya'nun 'azim. Sedekah itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Ya. Perkaranya sangat agung. Ya, itu sedekah. Ya. Wa qad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sadaqatus sirri, sedekah secara rahasia itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dianjurkan seorang itu ketika bersedekah sangat dianjurkan untuk merahasiakan sedekahnya. Tidak bersedekah ya tidak terang-terangan ya ketika bersedekah. Ya walaupun boleh, asalnya boleh seorang bersedekah dan menampakkan sedekahnya ya selama dia mampu menjaga niatnya dan dalam rangka memotivasi orang lain juga untuk bersedekah. Itu boleh. In tubadus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul. Ya, fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau kalian sembunyikannya lalu langsung diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Nah, dari sini Nabi SAW menyebutkan sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Ya, bersedekah dengan rahasia itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari mana sisi pendalilannya? Kata beliau hafizahullah, wala syakka anna zawala ghadabir rahmani azza wa jalla atau jalla jalaluhu anil abdi sababun li ijabati du'ai wa i'ta'i su'lahu. Ya. Tidak diragukan bahwasanya ya hilangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari hamba, ya hilangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba itu merupakan sebab diijabahnya doanya. Ya. Jadi kalau Allah tidak murka, Allah ya mencintai orang tersebut, ya mengampuni dosanya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ya, dan Allah memberikan apa yang diminta. Allah akan memberikan apa yang diminta. Itu kalau Allah tidak murka. Tapi kalau Allah murka, ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan untuk mengabulkan doanya.
Kemudian kata beliau, wahia aidan min jumlatil amali salihah allati yusra'u lil mu'mini ay yatawassala biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selain ini ya disebutkan sebelumnya ya. Kata beliau sedekah juga, di sini kembali kepada sedekah. Ya, sedekah juga itu termasuk amalan-amalan saleh yang disyariatkan bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk bertawassul dengannya kepada Allah. Jadi ini dalil umum bahwa ya ya, ketika seorang itu bersedekah, ya, ketika seorang itu bersedekah, itu artinya dia melakukan amalan saleh. Ya, dan sudah kita sebutkan tadi di awal bahwasanya tawassul itu ada 3. Ada tawassul dengan nama-nama Allah, ada tawassul dengan orang saleh, ada tawassul yang masih hidup, dan ada tawassul dengan amalan saleh. Nah, sedekah itu termasuk amalan saleh, sehingga kita dianjurkan untuk ya bersedekah ya sebagai amalan saleh kita, sehingga kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi subhanallah kita saat ini berada di hari-hari yang sangat agung, hari-hari yang sangat mulia, di mana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan saleh, termasuk di dalamnya adalah ya bersedekah. Ya, termasuk di dalamnya adalah ya bersedekah. Nah, wallahu taala a'lam. Ini masih ada satu poin ya. Ya mungkin insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita ambil saat ini mungkin waktunya agak mepet. Ya, insya Allah kita akan mengambilnya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus nanti kita akan melihat kitab-kitab yang lain yang cocok untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin masih dari kitabnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Nah, ada kitab beliau yaitu 10 jalan keselamatan, itu sangat bagus untuk kita kaji, dan mungkin itu nanti yang kita akan kaji insyaallah. 10 sebab keselamatan. Taib. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, tentunya itu merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang salah, tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.